Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dimanapun Anda berada, ada pertanyaan ini. Kalau toko sepi, bagaimana solusinya? Solusinya menurut saya ya, yang pertama itu dianalisis. Sebab sepi itu kira-kira apa? Ada 6 faktor yang setidaknya penting untuk kita jadikan analisis itu. Mungkin ini salah satu sebabnya ya. Yang pertama adalah faktor harga. Dari faktor harga, apakah harga di toko kita itu lebih mahal dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Oleh karena itu kita harus punya pertimbangan atau bagaimana caranya lah agar kita itu bisa mengetahui di toko ini, toko A, toko B, toko C, harganya sekian, seperti itu ya. Ini setidaknya kita harus memiliki informasi tentang itu. Nah, kalau bisa itu harga itu ya setidaknya sama dengan di toko yang lain. Atau ada dari barang-barang tertentu di toko Anda itu dibuat lebih murah atau bahkan di bawah harga, seperti itu. Tapi untuk barang-barang yang lain di atas harga sedikit, seperti itu. Ini yang pertama ya, dari faktor harga. Pembeli pasti memilih toko yang harganya lebih murah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah tentang kebersihan toko. Ya, tentang kebersihan toko. Apakah toko kita itu kotor atau toko kita itu sudah bersih? Ya, customer atau pelanggan pasti memilih toko yang bersih, yang sehat, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah penataan toko. Penataan toko itu kalau bisa jangan selamanya itu posisinya seperti itu, tapi dibuat variasi. Misalnya setiap 1 tahun itu posisi barang-barangnya itu dibuat berubah supaya ada perbedaan. Nah, seperti itu. Ada penyegaran dalam penataan ini. Setidaknya dalam penataan itu rapi ya. Tersyukur bisa ditata indah, menarik pengunjung, seperti itu. Itu yang ketiga ya, penataan toko. Kemudian yang keempat, ini kelengkapan barang-barang. Jadi pelanggan itu akan mencari toko yang menjual barang-barangnya itu adalah lengkap ya, sehingga tidak usah mencari ke mana-mana karena di situ saja sudah ada, apa-apa sudah ada, seperti itu ya. Nah, ini kita harus semacam memiliki penelitian yang banyak diperlukan oleh pelanggan itu kira-kira kebutuhan apa saja, seperti itu ya. Terus yang kelima adalah pelayanan ya. Jadi kita harus memperlakukan pelanggan atau customer itu dengan baik ya. Dengan baik, jika kita perlakukan seperti teman dekat begitu ya. Kita sapa sambil senyum, jangan medudut wajahnya ya, yang menyenangkan lah, seperti itu. Syukur disapa, misalnya kalau bisa itu sampai kenal ya, misalnya kita bisa mengenal siapa-siapa yang berbelanja di toko kita, sehingga sampai menanyakan kabarnya bagaimana ya, berbicara netral lah, yang menjalin hubungan baik. Itu kalau dalam bahasa
bahasa apa namanya, konseling itu namanya report itu membina hubungan baik gitu ya, membina hubungan baik. Seperti itu ya. Jadi pelayanan ramah ya, pelanggan, customer diperlakukan seperti sahabat dekat ya. Diperlakukan seperti sahabat dekat, bertanya ya, ditanya apa namanya, pembicaraan yang netral seperti itu. Kemudian yang keenam ya, 6 saja ya, 6 saja. Yang keenam itu bacalah istighfar. Membaca istighfar setidaknya 1 hari 1000 kali. Insya Allah nanti akan dimudahkan, toko Anda akan diberi laris barokah seperti itu. Demikian sahabat muda dan sahabatku semuanya, apa yang bisa saya sampaikan, ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila tilak walidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.